Selanjutnya tadi ada istilah pohon berakar. Nah, kalau yang selanjutnya ada istilah pohon M-eri, ya. Dimana pohon M-eri ini adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya mempunyai paling banyak M anak, ya. Jadi M-nya di sini adalah jumlah anak. Jadi kalau misalnya jumlah anaknya maksimum 2, ya, paling banyak 2, maka pohon itu disebut pohon biner, ya, binary tree. Di sini B-nya itu sebagai M 2, maka digabung jadi binary. Seperti itu, ya, binary tree. Ini banyak sekali digunakan di pemrograman komputer. Nah, pohon M-eri ini disebut pohon penuh atau pohon teratur kalau setiap simpul cabangnya punya tepat M anak. Jadi kalau misalnya tadinya M-nya sama dengan 2, berarti semua akar dan simpul dalam itu punya tepat 2 anak, tidak kurang tidak lebih. Itu maka disebut pohon penuh. Nah, ini contoh pohon M-eri. Di sini pohon M-eri digunakan untuk merepresentasikan struktur kalimat dalam bahasa alami. Ya, disebut pear tree. Ini adalah penurunannya, ya. Ini dari bahasa ini, a tall boy wears a red hat. Ini kayaknya red, ya. Red merah. Mohon maaf. Red hat. Nah, kita lihat ini paling banyak anaknya berapa? 2. Ya, maka ini adalah pohon biner. Pohon biner atau binary tree. Nah, pohon biner ini ternyata enggak semua simpul dalam itu punya 2 anak. Oh, mohon maaf, ini ada 3, ya. 3. Nah, ini berarti pohon 3 eri, ya. 3 eri, karena ini paling banyak ada 3. Seperti itu, ya. Nah, kemudian dia enggak semua simpul dalam itu punya anak 3. Oh, berarti ini bukan pohon teratur atau pohon penuh, ya. Kalau pohon penuh itu anaknya selalu tepat sekian, gitu, ya. Tepat 3 harusnya kalau yang ini. Seperti itu. Jumlah daun pada pohon M-eri. Ini, ya, suatu pohon M-eri penuh dengan tinggi H, jumlah daunnya adalah M pangkat H. Jadi dia syaratnya pohon M-eri penuh, ya. Jadi kalau tadi binary atau anaknya paling banyak 2, maka semua simpul dalam harus punya anak 2, baru bisa dihitung jumlah daunnya menggunakan rumus ini. Ya, kalau misalnya dia bukan pohon penuh, maka jangan menggunakan rumus ini, ya. Sehingga untuk T, bukan pohon M-eri penuh, berlaku jumlah daunnya kurang dari sama dengan. Kalau yang pohon M-eri penuh, itu jumlah daunnya tepat M pangkat H. Tapi kalau misalnya yang tidak penuh, atau mungkin bukan pohon M-eri penuh, ini kurang dari sama dengan M pangkat H. Jadi paling banyaknya adalah M pangkat H. Jumlah simpul pada pohon M-eri penuh. Ya, jadi jumlah simpulnya sesuai pangkatnya. Kalau aras 0 atau level 0 itu pasti M pangkat 0. Kalau aras 1 itu pasti M pangkat 1 dan seterusnya. Ini kalau yang penuh, ya. Maka jumlah seluruh simpul itu menggunakan rumus yang ini. M pangkat H plus 1 dikurangi 1. Ini H plus 1-nya pangkat, ya. Dibagi M min 1. Ini adalah jumlah seluruh simpul pada pohon M-eri penuh. Ya, jadi kalau misalnya yang bukan pohon M-eri penuh, itu jumlah seluruh simpul, ya. Jumlah seluruh simpulnya itu pasti kurang dari sama dengan ini, rumus yang ini, ya. Baik, selanjutnya ada juga yang disebut dengan pohon biner. Oh, ini adalah ketika M-nya sama dengan 2, ya. Yaitu setiap simpul dalam pohon itu punya paling banyak 2 anak. Pohon ini penting dipelajari karena banyak digunakan aplikasinya di berbagai bidang. Kemudian, karena hanya ada 2 anak, kita beri nama saja anak kiri dan anak kanan. Left child dan right child. Ya, left child dan right child. Anak kiri dan anak kanan. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner ini adalah pohon terurut. Nah, ini 2 pohon biner yang berbeda. Karena yang D ini, A ke B ke C-nya masih sama, ya. Yang D ini anak kiri dari B. Tapi kalau di sini, pohon biner yang ini, D ini adalah anak kanan dari B. Maka ini adalah 2 pohon biner yang berbeda. Ini adalah pohon condong kiri, ya. Karena dia anaknya
lebih condong banyak ke arah kiri, yang ini pohon condong kanan. Kemudian pohon biner penuh, ya, full binary tree. Tadi pohon penuh itu berarti semua simpul dalam punya 2 anak. Ini contohnya ya, pohon biner yang setiap simpulnya mempunyai tepat 2 anak, kiri dan kanan. Kecuali simpul pada aras paling bawah. Ya jelas ya, karena dia sebagai daun, sebagai ujung ya. Anak terakhir gitu ya, keturunan terakhir. Itu disebut full binary tree. Ya, pohon biner penuh. Kemudian yang ini pohon biner seimbang. Nih ya, T1 dan T2 ini masih dikatakan seimbang. Karena dikatakan seimbang itu adalah ini ya, yang perbedaan tinggi antara sub pohon kiri dan sub pohon kanan maksimal 1. Kalau ini benar-benar tidak seimbang, ini kan hanya beda 1 saja ya. Tapi dia masih dilengkapi yang ini. Nah, kalau yang ini benar-benar tidak seimbang. Karena dia ada 2 level yang berbeda dengan sub pohon yang sebelah kiri. Sub pohon yang sebelah kanannya ini tidak ada 2 level, maka dia bukan pohon seimbang. Seperti itu ya. Ini istilah saja ya. Nanti yang banyak digunakan justru yang full binary tree. Ini pohon biner penuh. Ya, kurang lebih seperti ini. Atau mungkin binary tree ya. Tidak selalu penuh. Ini bisa saja anak yang ini tidak ada gitu ya. Atau anak yang ini tidak ada, misalnya seperti itu. Selanjutnya, ini adalah pembahasan submateri terakhir ya, yaitu adalah pohon pencarian. Ini ya, simpul pada pohon pencarian itu bisa berupa field kunci pada data record atau data itu sendiri. Dengan catatan setiap data adalah unik. Jadi kunci ini adalah nilai yang membedakan setiap simpul dengan simpul yang lainnya. Kunci itu harus unik. Nanti kunci ini intinya adalah simpul. Simpul yang ada pada pohon. Nah, si simpul ini disebut kunci karena dia unik, alias diberi nilai yang nilainya itu saling berbeda dengan simpul yang lain. Jangan sampai ada kunci, mohon maaf, ada simpul nomor 2, simpul diberi namanya 3 gitu ya, dikasih label 3, tapi dia ada 2, nah itu jangan sampai. Jadi benar-benar harus unik. Yang nomor 3, yang diberi nomor 3 itu harus hanya 1, yang diberi nomor 4 hanya 1, dan seterusnya. Seperti itu ya, agar bisa masuk ke pohon pencarian. Karena kalau ada data yang sama, maka tidak bisa menggunakan sistem pohon pencarian yang ini. Ya, catatannya nih, setiap data adalah unik, alias tunggal. Datanya tidak boleh ada yang double-double. Nah, pohon pencarian biner ini adalah pohon biner yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu. Ketentuan pengaturan kunci itu adalah ini. Jika R adalah akar dan semua kunci yang tersimpan pada setiap simpul tidak ada yang sama, maka semua simpul pada sub pohon kiri itu punya kunci lebih kecil dari kunci akar. Dan semua simpul pada sub pohon kanan itu mempunyai kunci lebih besar dari kunci akar. Jadi, kalau kita bikin akar, kemudian kalau kuncinya itu lebih kecil, maka turunnya ke kiri. Tapi kalau kunci berikutnya atau simpul berikutnya itu lebih besar, maka turunnya ke kanan. Nah, ini ya. Contohnya ini. Ini analoginya seperti ini ya. Ini adalah simpul R sebagai akar. Nah, kalau misalnya kita punya nilainya kurang dari, taruhnya di sebelah kiri, sebagai anak kiri. Sedangkan kalau lebih besar, taruhnya di sebelah kanan, T2. Ini ya. Contoh, ini pohon pencarian untuk data masukan dengan urutan ini. Nah, kita akan coba menggunakan, membuat pohon pencarian untuk data ini. Kita coba kerjakan di kertas. Ini ya, sudah saya pindahkan ke sini. Tadi pohon pencarian, kalau kurang dari taruh di kiri, kalau lebih dari taruh di kanan. Intinya seperti itu. Kita akan masuk ke contoh. Di sini berarti angka pertama itu kita jadikan akar. Jadi ini 50 kita jadikan akar, jadikan R, kita tulis 50 di sini. Kemudian selanjutnya kita ketemu angka 32. 32 itu kan kurang dari 50, berarti dia turun ke kiri. Karena kurang dari, dia turunnya ke kiri.
seperti ini. Kemudian lanjut, 18. 18 ini kurang dari 50 dan kurang dari 32. Berarti dia kirinya 32. Maaf, ini 18. Lanjut, 40. Cekin dari atas ya, dari akar. 40 itu kurang dari 50. Turun ke sini, oh ternyata dia lebih dari 32. Berarti dari 32 turunnya ke kanan. Tadi ya, 40 cek ke sini, oh kurang dari 50. Berarti kita lihatnya ke arah kiri. Cek terhadap yang ini, oh dia lebih besar dari 32, berarti ke arah kanan. Taruh di sini 40. Lanjut, 60. 60 itu lebih besar dari 50, berarti dia ke kanan turunnya. 60 ke kanan. Kemudian 52 itu lebih besar dari 50, berarti ke kanan, tapi lebih kecil dari 50, berarti dari 60 ini turunnya ke kiri. 52 lebih besar dari 50 ke sini, kemudian ternyata kurang dari 60, berarti ke kiri. 5 itu kan kurang dari 50 ke sini. Kurang dari 32 ke sini. Kurang dari 18, berarti kirinya 18. 25 kurang dari 50 ke kiri. Kurang dari 32, ya, berarti ke kiri, lanjut. Kurang dari 18, oh enggak, lebih dari, berarti dari 18, jalannya ke kanan. Terakhir, 70. 70 lebih besar dari 50, oh berarti ke kanan. Lebih besar dari 60, berarti ke kanan lagi. 70. Inilah yang disebut dengan pohon pencarian. Bisa saja ada satu ini ya, dia punya anak cuma satu saja, misalnya ini 70-nya tidak ada, seperti ini juga tidak masalah ya. Tidak harus full binary tree, tidak harus lengkap, ini bisa aja anaknya satu, atau yang ini anaknya satu, misalnya yang 25 saja juga bisa. Yang jelas posisinya diperhatikan, apakah sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi pohon, silakan dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.